Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala hiduplah seorang wanita solehah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya beliau rajin melaksanakan sholat malam, rajin berpuasa, gemar bersedekah, dan beramal soleh. Sekalipun amal ibadah wanita ini banyak, di akhir hayatnya wanita ini malah dijebloskan Allah masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Penyebab wanita ini masuk neraka ternyata hanya satu masalah, yaitu karena beliau suka menyakiti tetangganya dengan lisan mulutnya selama hidup. Wanita itu suka mengumbar kata atau berita menjelek-jelekan tetangga, menyakiti tetangga, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan adalah seorang wanita yang rajin mendirikan sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, mengerjakan kebaikan, dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka." Mereka para sahabat berkata lagi, "Fulan yang lainnya hanya menjaga sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah SAW berkata, "Dia adalah penghuni surga." Selain itu ada kisah wanita lain yang juga dijebloskan ke neraka, dan berikut kisah lengkapnya. Dahulu kala ada seorang wanita di sebuah perkampungan. Dalam kesehariannya wanita itu hidup berdampingan dengan seekor kucing. Seperti yang kita tahu, kucing adalah satu hewan yang suka hidup dan bergaul bersama manusia. Hal ini menjadikan banyak manusia yang suka memelihara kucing di rumah-rumah mereka. Namun berbeda dengan wanita dalam kisah ini. Nampaknya wanita itu tidak suka dengan keberadaan kucing. Ia kemudian mengurung kucing itu di dalam sebuah kurungan. Itu kucing malang. Itu diikat dan dikurung sepanjang hari. Malangnya lagi, kucing itu tidak diberi makan dan minum, dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tindakan sekejam seperti ini jelas membuat seekor kucing merasa kelaparan dan kehausan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Tidak berbeda dengan kucing ini. Kucing ini terus merasa tersiksa siang dan malam. Beberapa kali meluapkan rasa lapar dan hausnya dengan terus mengeong, dengan harapan ada orang yang menolongnya. Meskipun si wanita berulang kali mendengarnya, ia tidak refleks untuk membebaskan kucing malang itu dan tidak memberikannya makan. Akhirnya setelah lama berjalannya waktu, seekor kucing itu semakin lemah, semakin mengecil, dan akhirnya hilang karena tidak adanya kekuatan untuk bertahan hidup. Kemudian kucing malang itu mati. Kucing itu telah merasakan penyiksaan yang dilakukan wanita kejam hingga merenggut nyawanya. Setelah kucing itu mati, lalu mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajukan tentang perbuatan manusia yang telah menyiksanya hingga ia mati kelaparan. Perbuatan biadab itu telah dilakukan oleh seorang wanita yang telah mengurungnya hingga kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima pengaduan dari kucing malang itu. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia sesama makhluk hidup di bumi pasti akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat kelak. Tidak terkecuali dengan nasib wanita zalim yang kemudian setelah wanita itu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjebloskannya wanita itu ke dalam neraka yang sangat panas.
Bahkan Rasulullah SAW mengisahkan bahwa wanita itu disiksa dalam neraka. Ia menerima azab yang cukup pedih untuk menebus segala kezaliman dan dosanya. Wanita itu menjadi buruan kucing-kucing, mencakar wajah dan tubuhnya. Wanita itu diazab perih dalam neraka. Kucing-kucing neraka kemudian berusaha mengejar-ngejar si wanita, menyiksanya dan mengandangkannya agar tetap di neraka. Dan inilah azab untuk orang yang suka menyiksa sesama makhluk hidup. Coba saja dulu apabila wanita itu memberi makan kucing atau melemaskannya kucing, ia mencari rezeki dengan makanannya sendiri. Pasti tidak akan mati secara tersakiti. Kucing pasti bisa mencari rezeki makanannya sendiri untuk bertahan hidup, seperti sisa-sisa makanan juga serangga. Oleh karena itu, di dalam Islam kita menganjurkan untuk selalu menyayangi sesama makhluk hidup. Karena banyak makhluk hidup ciptaan Allah yang menumpang hidup di bumi dan sama-sama mencari nafkah dengan rezeki di bumi. Seperti ada pada kisah lainnya bahwa ada seorang wanita pezina yang bekerja sebagai seorang pelacur. Namun meski hidupnya bergelimang dosa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga sebab kebaikannya kepada kedua anjing yang hampir mati karena kehausan. Wanita itu memberi minum anjing hingga hilang rasa dahaganya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa si wanita pelacur ini dan memasukkannya ke dalam syurga. Ini adalah balasan atas kepedulian dan kasih sayangnya yang ia berikan kepada seekor anjing yang hampir sekarat karena kehausan. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti seluruhnya akan masuk ke dalam surga. Namun ada kalanya dosa-dosa yang ada bisa menjadikannya masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk menebus semua dosa dan kesalahannya. Setelah semua sudah selesai, barulah mereka kemudian diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah yang sangat indah. Intinya neraka bagi orang Islam yang beriman tidaklah kekal. Mereka semua adalah ahli surga, meskipun hanya memiliki iman sekecil biji sawi, yang seseorang itu harus transit dulu ke neraka untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan waktu hidup di dunia. Dan semoga dari 3 kisah singkat ini bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang juga mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.